Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kami dapat menyelesaikan laporan perbandingan 3 jurnal. Sekarang kami akan menyampaikan hasil laporan perbandingan 3 jurnal kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Egidus Andrianto, NIM 1710416516. Saya Andre Gromiko, NIM 1710410508. Baiklah, kami akan langsung ke pembahasan. Dari ketiga perbandingan jurnal yang kami bandingkan, yaitu dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, dan Desain terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor. Dosen pembimbing Adiat Randi, SEMM. Langsung saja kepada bab pertama, pendahuluan. Latar belakang pemilihan jurnal. Judul jurnal yang kami pilih dalam tugas ini adalah Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, dan Desain terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor. Kami mengambil judul ini dengan alasan dan pertimbangan. Yang pertama, ingin lebih mendalami bidang ekonomi, khususnya dalam bidang pemasaran produk di pasaran. Yang kedua, ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk, promosi, dan desain terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, ingin mengetahui kualitas yang baik dan disukai konsumen. Yang keempat, ingin mengetahui teknik atau cara promosi yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima, ingin mengetahui desain seperti apa yang lebih banyak digemari oleh konsumen. Sekarang kita lanjut kepada bab kedua, yaitu pembahasan tentang perbandingan jurnal 1, 2, dan 3. Perbandingan pertama pada judul Jurnal 1, Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, dan Desain terhadap Keputusan Pembelian Kendaraan Bermotor Yamaha Mio oleh Yaya Tanjung dari Universitas Potensi Utama, Jalan Komyo Sudarso di nomor 6,5, nomor 3A, Medan. Jurusan Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Potensi Utama. Kemudian judul yang kedua pada jurnal kedua, Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, dan Desain terhadap Keputusan Pembelian Motor Yamaha Fiction. Studi kasus pada PT Hasrat Abadi Manado. Penulisnya adalah Trivena Lokas Alciel Tumbel Merlin M. Karuntu. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Dan jurnal ketiga, Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Vario 125 Fi. Studi kasus pada pengguna Vario 125 Fi di Kecamatan Juwana oleh Febri Setia Nugroho. Untuk sumbernya ada link yang sudah kami sharekan di bagian sumber ini. Kemudian masuk kepada persamaan. Ketiga jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh kualitas produk, promosi, dan desain terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor. Untuk perbedaannya, objek penelitian pada ketiga artikel jurnal tersebut berbeda. Pada artikel jurnal 1, objek penelitian yang adalah Yamaha Mio. Pada artikel jurnal kedua, objek penelitiannya adalah Yamaha Fiction. Dan pada artikel jurnal ketiga, objek penelitiannya itu adalah Honda Vario 125. Kemudian pada jurnal 1 dilampirkan tahun pembuatan jurnal, yaitu tahun 2019, bulan Mei sampai Agustus. Dan pada jurnal kedua dilampirkan tahun pembuatan jurnal, yaitu tahun 2016. Dan pada jurnal ketiga tidak dilampirkan tahun pembuatan jurnal oleh penulis jurnal tersebut. Kemudian masuk ke latar belakang. Saya akan membacakan latar belakang secara ringkas. Perilaku pembelian seseorang dapat dikatakan sesuatu yang unik karena preferensi dan sikap terhadap objek setiap orang berbeda. Selain itu, konsumen berasal dari berbeda segmen, sehingga apa yang diinginkan dan dibutuhkan juga berbeda.
Kemudian pada latar belakang atau pendahuluan yang jurnal kedua, kehidupan bermasyarakat modern saat ini turut mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam pembelian. Kehidupan modern seringkali diidentifikasikan dengan gaya hidup yang selalu mengikuti tren atau perkembangan zaman. Meningkatkan kualitas produk, promosi dan desain untuk memuaskan pelanggan merupakan salah satu yang menjadi tujuan setiap perusahaan, terlebih perusahaan industri. Kemudian latar belakang atau pendahuluan yang ketiga, pada jurnal ketiga, seiring berkembangnya zaman, manusia dituntut untuk lebih mampu beraktivitas secara cepat dan mobile. Kemacetan di mana-mana, harga bahan bakar yang selalu naik. Oleh sebab itu, pada masa sekarang manusia memilih moda transportasi sepeda motor karena sepeda motor merupakan solusi untuk bertransportasi secara cepat namun juga hemat. Kita masuk kepada persamaan dari ketiga latar belakang ini atau pendahuluan. Ketiga artikel di atas memberikan penjelasan tentang bagaimana perilaku seorang konsumen dengan konsumen yang lain bisa dikatakan unik dan berbeda-beda. Banyak konsumen yang menginginkan sesuatu yang lebih efektif dan efisien serta hemat. Untuk membantu mereka beraktivitas dan alternatifnya adalah salah satunya adalah motor. Kemudian bagian perbedaan, jurnal artikel 1 lebih berorientasi kepada bagaimana perilaku pembelian seorang konsumen, dan jurnal kedua lebih kepada bagaimana perilaku masyarakat modern dalam pengaruh pembeliannya, dan jurnal yang ketiga berisikan tentang bagaimana cara masyarakat zaman sekarang menggunakan kendaraan bermotor untuk membantu aktivitas mereka. Masuk kepada kajian pustaka landasan teori. Di sini yang kami dapatkan kajian pustaka atau landasan teori dari ketiga jurnal ini adalah ringkas pustaka, garing teori, garing konstruk yang digunakan sesuai dengan masalah kerangka pemikiran, garing penelitian, garing konsep hipotesis penelitian. Dan yang kami dapat persamaannya, landasan teori ketiga jurnal ini yang digunakan di atas sesuai dengan masalah kerangka pemikiran, garing penelitian, garing konsep hipotesis penelitian, atau bisa dikatakan untuk ketiga ini kajian pustakanya atau landasan teorinya adalah sama. Perbedaannya, ketiga jurnal tidak ada perbedaan pada landasan teori. Kemudian masuk pada metodologi penelitian. Metodologi penelitian untuk jurnal yang pertama merupakan pengembangan dari model perilaku konsumen Kotler dan Essel. Proses keputusan konsumen dalam pembelian produk sepeda motor Yamaha dapat dipengaruhi oleh persepsi konsumen, atau bisa dikatakan sebagai proses penilaian konsumen terhadap stimuli atau kualitas produk, promosi, desain. Kedua faktor ini saling berhubungan sehingga akan membentuk suatu pilihan terhadap produk yang dipilih. Kemudian masuk ke desain penelitian yang kedua. Pada jurnal kedua, penelitian ini merupakan penelitian explain atau penjelasan pengaruh yang akan membuktikan hubungan kasual antara variabel bebas dengan variabel terikat. Teknik analisis data penelitian menggunakan metode analisis regresi berganda. Dan pada metode penelitian ketiga, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik sampling populasi menggunakan purposive sampling. Kemudian pada pertimbangan syaratnya menjadi sampel ada beberapa, mungkin saya bacakan beberapa saja. Responden merupakan konsumen dealer Honda Wahana Motor Juana. Dan yang kedua, pada saat penelitian berlangsung, responden berusia lebih dari 18 tahun ke atas. Dan yang ketiga, responden berdomisili di kota Juana. 4. Responden telah melakukan pembelian Honda Vario 125 Fi pada dealer Honda Wahana Motor Juana. Dan kemudian untuk pengujian hipotesisnya menggunakan validasi dan uji reliabilitas dengan alat analisis yang menggunakan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Persamaan yang kami dapatkan, metode penelitian yang digunakan pada jurnal 2 dan 3 menggunakan metode regresi berganda. Kemudian perbedaannya, artikel jurnal 1 hanya memaparkan metode penelitiannya saja, artikel jurnal kedua memaparkan metode penelitian dan teknik analisis data saja, dan artikel jurnal ketiga memaparkan metode penelitian bersama dengan metode sampling. Kemudian masuk ke hasil penelitian.
Pada jurnal 1 akan saya bacakan dengan ringkas. Gambaran umum produk Yamaha Mio. Yamaha Mio adalah skuter otomatis yang berproduksi oleh Yamaha Motor Indonesia. Pasar sepeda motor Indonesia adalah pasar sepeda motor terbesar nomor 3 di dunia, tetapi pasar terbesar adalah motor berkapasitas mesin kecil dengan model bebek atau underbone karakter khas Asia Tenggara. Kemudian pada jurnal kedua, hasil penelitiannya menggunakan variabel dan metodenya pun berbeda. Dan pada hasil penelitian yang metode ketiga, hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian sebesar 46,7%, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian adalah 61,7%, dan pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian sebesar 59,9%. Bersama-sama kualitas produk, harga dan promosi memiliki pengaruh sebesar 70,6%, yang berarti persepsi konsumen terhadap produk, harga, dan promosi berbanding lurus atau positif. Untuk persamaannya, di sini kami tidak menemukan persamaan karena menurut kami dari setiap hasil penelitian ini mempunyai perbedaannya masing-masing. Untuk perbedaannya, jurnal 3 memberikan hasil penelitian yang menunjukkan ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian sebesar 46,7%, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian adalah 61,7%, dan pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian sebesar 59,9%. Bersama-sama kualitas produk, harga, dan promosi memiliki pengaruh sebesar 70,6%. Yang kedua, jurnal 2 memberikan hasil penelitiannya dengan menggunakan tabel dan sangat berbeda dengan kedua jurnal yang lainnya. Dan juga metodenya pun berbeda. Kemudian yang ketiga, pada jurnal artikel 1 memberikan gambaran umum produk Yamaha Mio. Kalau Yamaha Mio adalah skuter otomatis yang diproduksi oleh Yamaha Motor Indonesia. Masuk pada kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan untuk jurnal 1, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini didukung oleh koefisien regresi kualitas produk atau X1 sebesar 0,38368. Dan kemudian kesimpulan yang kedua, pada jurnal kedua, kualitas produk, promosi, dan desain secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kualitas produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada motor Yamaha Vixion. Kemudian yang ketiga, promosi secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dan desain secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada jurnal ketiga, kesimpulannya, variabel kualitas produk dan harga promosi memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pembeli. Kemudian secara regresi linear berganda, baik kualitas produk, harga, dan promosi produk memiliki koefisien pengaruh sebesar 0,246 untuk kualitas, 0,452 dan harga 0,225. Kemudian saran pada artikel 1, melakukan inovasi terus-menerus serta memenuhi keinginan konsumen yang selalu berubah. Kemudian promosi yang berubah, memberikan diskon, pemberian hadiah langsung, dan garansi. Untuk saran yang nomor 2 pada jurnal kedua, yaitu bisa mempertahankan indikator-indikator kualitas produk. Dan saran yang ketiga pada jurnal ketiga, promosi dengan meningkatkan produk knowledge para personal selling agar bisa memberikan solusi untuk kebutuhan konsumen secara tepat adalah menjadi kunci sukses untuk meningkatkan keputusan konsumen untuk membeli sepeda motor Honda Vario 125 Fi. Yaitu adalah beberapa kesimpulan dan saran yang saya bacakan secara ringkas. Kemudian masuk kepada persamaannya. Kesimpulan pada jurnal 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa kualitas produk, promosi, dan desain berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan untuk pada perbedaannya, ketiga jurnal di atas tidak memiliki perbedaan pada kesimpulan, karena ketiganya sama-sama menunjukkan bahwa kualitas produk, promosi, dan desain berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan pada daftar pustakanya, untuk jurnal 1 dan 2,
terdapat beberapa daftar pustaka, dan di sini untuk jurnal yang ketiga tidak ada daftar pustakanya. Untuk persamaannya, di sini kami tidak menemukan persamaan karena pada setiap daftar pustaka memiliki perbedaannya masing-masing. Dan pada perbedaan, jurnal artikel kedua memiliki lebih banyak daftar pustaka dibandingkan jurnal yang lain, yaitu sebanyak 18 referensi pada daftar pustaka. Saya akan melanjutkan pembahasan bab ketiga. Bab ketiga, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, persamaan. Dari ketiga jurnal yang dipilih dan direview, masing-masing jurnal memiliki kesamaan pada teknik penulisan dan format yang digunakan, banyak kesamaan, dan sama-sama mengangkat judul pengaruh kualitas produk, promosi dan desain terhadap keputusan pembelian sepeda motor. Yang kedua, perbedaan. Pemilihan objek yang berbeda dari masing-masing jurnal. Dari ketiga jurnal terdapat penulisan hasil penelitian yang menggunakan teknik atau cara yang berbeda. Dari ketiga jurnal terdapat jurnal yang tidak mencantumkan atau menulis daftar pustaka. Setiap jurnal juga memiliki perbedaan referensi dan penyusunan. Terdapat jurnal yang memilih banyak referensi. B. Saran. Menurut pendapat kami mengenai ketiga jurnal yang kami review, sebaiknya para penulis jurnal selalu berpedoman pada tata cara penulisan yang sesuai sebagaimana mestinya dengan format yang lengkap sehingga para pembaca yang memiliki kepentingan terkait jurnal yang dibuat lebih mudah memahami dengan jelas. Sebaiknya, jika menulis jurnal, alangkah bagusnya jika memiliki banyak referensi terkait jurnal yang dibahas, sehingga isi jurnal yang akan dibuat memiliki tingkat keakuratan yang jelas sesuai dengan yang sebagaimana mestinya. Sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih.